Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada. Salam transformasi. Hidup kita sering sekali apa yang kita lakukan, yang kita perbuat, yang kita ucapkan, semua kita lakukan hanya karena keinginan kita sendiri. Menyenangkan hati kita, supaya kita dipuaskan, ketika kita dihormati, ketika kita disanjung, ketika kita mungkin diagung-agungkan, hati kita merasa tenang, merasa bahagia. Tapi adakah selama hidup kita di dunia ini, kita menyadari, memikirkan apa yang menjadi tujuan dalam hidup kita? Adakah setiap kita memikirkan bahwa dan menyadari hidup kita sementara di dunia ini? Kita paling hidup 70 tahun, tetapi apa setelah itu terjadi? Setelah kita menggenapi 70 tahun itu? Kemana kita? Ada yang tahukah? Kemana kita akan pergi? Adakah kita melakukan apa yang benar-benar bisa membuat kita nanti mencapai tempat kekekalan yang kita tahu selama ini, surga? Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 4 ayat 34. Firman Tuhan berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Berbicara makanan jelas berbicara apa yang menjadi kesukaan kita. Karena berbicara makanan mengilustrasikan apa yang menyukakan dan menyenangkan jiwa kita, perasaan kita. Ini, adakah kita menyukakan dan menyenangkan perasaan kita? Atau justru kita menyukakan dan menyenangkan hati dan perasaan Bapa di surga? Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau ini sini berbicara makanan, berarti apa yang membuat kita suka, senang, dipuaskan. Nah, ini yang harus kita mulai pikirkan dan perhitungkan. Adakah makanan yang kita makan atau yang kita lakukan ini melakukan kehendak Bapa di surga? Kalau kita memakan makanan yang tidak sesuai dengan kesukaan kita, apa respon kita? Tidak sedikit kan dari kita merasa tidak berselera makan, rasanya tidak nafsu makan. Ini yang terjadi. Walaupun mungkin kita dipaksakan makan, tetapi karena tidak sesuai dengan keinginan atau cita rasa lidah kita, kita akhirnya mencari lagi makanan-makanan yang sesuai dengan selera kita supaya kita merasa dipuaskan, merasa disenangkan. Ini tidak sedikit. Semua ini yang kita makan ini sebenarnya bertujuan kepada keinginan kita pribadi. Keinginan kita maunya seperti apa yang kita makan, apa yang kita rasakan. Ini yang sesuai dengan kehendak kita sendiri sebenarnya. Kita kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, sering sekali kita melakukan komplain. Kita marah, kenapa ya begini ya? Aduh nggak enak, aduh nggak sesuai. Jadi kita merasa pengen cari lagi makanan yang lainnya. Karena tidak sesuai dengan selera kita. Saya yakin Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika makan makanan tidak sesuai dengan selera lidahnya, pasti akan berusaha mencari makanan yang sesuai dengan selera lidahnya. Karena merasa sering sekali belum kenyang. Walaupun ada beberapa orang yang sudah, mungkin ya sudahlah kalau tidak sesuai ya mau diapain lagi. Tidak melakukan komplain. Nah ini, sekarang kita harus bisa berjuang. Kalau tadi kita punya tujuan hidup, kita ingin masuk di tempat yang Tuhan janjikan, di kekekalan nanti, di langit yang baru dan bumi yang baru. Maka kita harus berjuang bagaimana kita dapat melakukan kehendak Bapa. Seperti firman Tuhan tadi, makananku ialah melakukan kehendaknya. Bagaimana caranya? Bukan hal yang mudah, betul. Tetapi kita harus berjuang. Kita harus berusaha. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu Saudara, benar sudah hidup di dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Benar tidak? Coba deh, renungkan. Lalu apa indikatornya dikatakan bahwa hidup di dalam Dia? Kalau kita mengatakan bahwa saya sudah hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan, maka indikatornya jelas bahwa kita harus hidup sama seperti Kristus.
Berat sekali ya. Ini firman loh. Ia ada di dalam dia. Ia wajib hidup sama seperti Kristus. Berarti orang yang hidup sama seperti Kristus hidup menunjukkan dia sudah ada di dalam Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita harus memahami makna ini. Jangan cuma kita karena percaya Yesus, kita datang ke gereja, kita dibaptis, kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, lalu kita berkata, kita sudah hidup di dalam dia. Benarkah? Hidup di dalam dia ditunjukkan bagaimana cara kita hidup. Cara hidup kita harus sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika dia ada masalah, ketika dia ada problem, ketika dia dihina, ketika dia disesat-sesatkan, ketika dia dikhianati, disakiti, ketika dia dijual oleh muridnya. Bagaimana respon kita? Adakah kita sama seperti Tuhan kita? Atau belum? Kalau belum, berarti kita belum hidup di dalam dia. Kok begitu? Ya, firman Tuhan yang mengatakan, kalau kita belum sama seperti Kristus, berarti kita belum hidup di dalam dia. Sekarang kalau kita menyadari kita belum hidup sama seperti Kristus, berarti kita harus berjuang agar dapat hidup sama seperti Kristus. Tujuannya apa? Supaya kita semua bisa menjadi serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita yang berkenan di hadapan Bapa, ketika dia dibaptis ada suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Nah, Bapak Ibu Saudara dan saya kan ingin berkenan di hadapan Bapa, supaya nanti ketika kita pulang ke rumah Bapa, kita tidak ditolak. Tetapi kita dapat masuk di tempat yang dia janjikan. Maka kita harus berjuang untuk dapat menjadi serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk menjadi serupa, indikatornya kita melakukan kehendak Bapa, bukan kehendak kita. Jadi, supaya kita dapat melakukan apa yang menyenangkan Bapa, sekarang ini ayo teladani. Teladani pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana dia hidup, bagaimana dia berkata-kata, bagaimana sikap dan respon dia ketika dihina, bagaimana sikap dia ketika dia disakiti, dikhianati sama murid-muridnya. Ayo kita berjuang. Belajar meneladani. Berbicara meneladani Tuhan kita Yesus Kristus, jangan dipilih-pilih. Jangan cuma yang menyenangkan daging kita yang kita mau. Tetapi kita harus bisa menerima apa yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak daging kita. Misalnya, ketika Tuhan Yesus mengalami penganiayaan, Tuhan Yesus mengalami penderitaan, kita pun harus meneladani bagaimana dia menderita. Apa yang dia responi saat dia menerima penderitaan? Saat dia dicambuk, saat dia disiksa, saat dia mengalami ketakutan. Apa yang dia perbuat? Adakah kita meneladani itu? Tidak sedikit kan dari kita? Kita hanya meneladani, memilih yang menyenangkan daging kita, yang enak-enak, tetapi yang tidak enak kita singkirkan. Kita tidak mau. Tetapi sekarang kita harus belajar. Bagaimana kita meneladani dia? Di dalam segala hal, baik yang suka ataupun yang duka, baik yang senang ataupun yang tidak senang. Kita teladani bagaimana cara dan respon dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika dia mengalami penderitaan, ketika dia disiksa, ketika dia ditinju, dimahkotai duri, adakah dia bersungut-sungut? Bagaimana dengan kita? Ketika kita ada masalah, apakah kita tidak bersungut-sungut? Apakah kita mengatakan terima kasih Tuhan untuk segala penderitaan ini? Atau sebaliknya? Mari kita mengkoreksi sikap hidup kita. Atau kita hanya merasa senang saat kita diberkati saja apa yang kita inginkan tercapai. Saat kita berdoa minta tolong Tuhan, Tuhan kabulkan apa yang kita inginkan. Lalu kita merasa di sini kita menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita masih punya kesempatan. Ketika kita mendengar kebenaran ini, kita masih punya kesempatan untuk kita belajar berubah dari waktu ke waktu. Belajar untuk bagaimana kita dapat melakukan kehendak Bapa.
Tidak ada cara lain selain kita memaksa diri kita untuk melakukan apa yang Bapa inginkan di dalam kehidupan ini, supaya kita dapat menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Roma 2 ayat 1 berkata, "Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama." Mari, kita tidak menghakimi orang lain. Belajar supaya kita tidak melakukan kesalahan. Tuhan Yesus, dia punya hak menghakimi ketika dia diperlakukan dengan tidak adil. Ketika dia difitnahkan yang jahat. Ketika dia diperlakukan tidak senonoh. Dia punya hak untuk menghakimi. Tetapi apa yang dilakukan? Dia tidak menghakimi orang tersebut. Dia menerima semua perlakuan yang tidak menyenangkan itu. Di sini kita harus belajar meneladani ketika dia menderita. Sayangnya, begitu banyak orang saat ini tidak mau meneladani penderitaan yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena dia mau menerima kebahagiaannya. Dia mau menerima berkatnya. Tetapi dia tidak mau menerima penderitaannya. Dia mau meneladani Tuhan kita Yesus Kristus karena dia mau mendapatkan hal-hal yang menguntungkan dirinya sendiri. Tetapi sekarang, transformasi cara berpikir kita. Hidup kita ada batasnya. Ada ujung jalan kehidupan yang kita akan sampai ke sana. Dan kita semua masing-masing akan berhadapan dengan tahta pengadilan Tuhan. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita mulai saat ini. Roma 2 ayat 2 berkata, "Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian." Ingat, hukuman Allah berlangsung secara jujur. Ingat, tidak ada yang ditutup-tutupi, semua terbuka dengan lebar, semua terbuka dengan tidak ada satupun yang bisa kita rahasiakan. Telanjang semuanya, kita terbuka semuanya. Ayat selanjutnya, "Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah?" Ingat, jangan kita menghakimi. Orang lain bersalah kepada kita, kita tegur boleh. Tapi kita tidak menghakimi dan terus mengingatkan kesalahannya. Tidak sedikit kan kita hidup selalu mengingatkan kesalahan orang lain. Kamu dulu begini, kamu pembohong, kamu nggak benar, kamu brengsek, kamu orangnya begini begitu, kamu suka cari keuntungan sendiri, kamu oportunis. Nah ini. Ayo, jangan kita menghakimi orang lain kalau memang kita mau melakukan apa yang menjadi kesukaan dan kehendak Bapa. Jangan. Kita sering sekali merasa sudah jadi orang Kristen, kita berkuasa. Kita menjadi orang hebat. Lalu kita menghakimi sesuka hati kita. Ingat, ketika kita menghakimi orang lain, kita pun bersalah. Jangan merasa benar sendiri. Tidak sedikit kita hidup ini merasa bahwa kita yang paling benar. Kita yang paling perfect. Kita yang paling sempurna. Lebih baik kita merasa belum benar, tapi kita berjuang untuk benar. Kita merasa belum benar, supaya kita berjuang untuk benar. Orang-orang yang selalu merasa bahwa dirinya sudah benar, dia merasa puas dengan apa yang dia hidupi, dia tidak mengalami perubahan terus-menerus secara dinamik setiap hari. Seharusnya setiap hari kita terus mengalami pertumbuhan yang menjadi lebih baik dan lebih baik lagi di dalam kehidupan ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau dulu kita bersalah, jangan hakimi diri kita sendiri. Belajar untuk kita memohon ampun dan kita merubahnya. Belajar mengalami perubahan setiap saat. Roma 2 ayat 4 berkata, "Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan?" Ayo, kita harus sadar bahwa kita semua dituntun kepada pertobatan.
kepada rancangan Allah semula, di mana kita dikembalikan kepada rancangan Allah semula. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ingat, karena kekerasan hati kita tidak mau bertobat karena kita merasa benar sendiri, kita merasa saya sudah bertobat. Kamu yang belum bertobat. Sesungguhnya sikap seperti ini yang menimbun murka atas diri kita sendiri. Suatu hari kita akan, kenapa dulu kita tidak bertobat? Jangan sampai datang waktunya kita mengalami penyesalan itu. Ayo Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita hidup di dalam pertobatan. Kita hidup seperti apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang aku inginkan. Kita harus terus berjalan. Orang yang hidup di dalam pertobatan, dia tidak lagi mementingkan dirinya sendiri. Orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri, dia tidak menginjak-injak orang lain, dia tidak merendahkan orang lain yang tidak punya. Dia tidak merendahkan orang yang miskin, dia tidak merendahkan orang yang mungkin levelnya berada di bawah kita. Dan tidak sedikit di dalam hidup ini banyak orang yang di dalam kehidupan ini merendahkan orang lain, memanfaatkan orang lain demi kepentingan sendiri. Tetapi kita hidup di dalam pertobatan, ayo, sama siapapun mereka, yang mereka mungkin hidupnya susah berada di bawah kita, sama dengan kita. Ayo kita berjuang bagaimana kita dapat terus supaya kita bisa menyenangkan Bapa. Kita tidak memilih, kita tidak membeda-bedakan ini orang miskin, ini orang susah, oh ini menyenangkan aku atau tidak. Tapi kan itu semua terjadi di dunia marketplace. Oh tidak, siapa bilang? Justru di dalam dunia pelayanan hal ini banyak sekali terjadi, Bapak Ibu. Saya sering sekali melihat justru di dalam dunia pelayanan sikap-sikap seperti ini yang sering terjadi. Dan mereka merasa dia sudah benar. Merasa bahwa dia yang paling hebat. Merasa dia yang paling layak. Orang lain tidak layak. Nah ini sering sekali terjadi. Hanya apa? Demi kepentingan diri sendiri. Ayo, beri diri hidup kita. Beri kita supaya kita mau dan bisa ditransformasi dalam kehidupan ini. Kalau kupu-kupu saja yang tadinya dari ulat ditransformasi menjadi kupu-kupu yang indah, yang bisa dinikmati, itu bukan hal seperti mengembalikan telapak tangan. Tetapi justru itu perjuangan. Prosesnya tidak mengenakan. Di dalam perjuangan itu ada rasa penderitaan, rasa sakit, rasanya pingin sekali dan nggak tahan menghadapi hal seperti ini. Tapi kita harus dapat berjuang. Ayo supaya kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Nah, mau tidak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus untuk mengalami proses transformasi ini? Untuk berjalan di dalam prosesnya yang tidak mengenakan ini. Ini pilihannya. Supaya pada akhirnya kita bisa ditransformasi seperti dari ulat menjadi kupu-kupu dan pada akhirnya indah, bagus dilihat dan dipandang, menyenangkan hati orang yang melihatnya. Bagaimana hidup kita saat ini, kita mungkin hidup di dalam hal yang tidak baik, kita tidak menyenangkan, kita hidup di dalam keterpurukan, hidup di dalam kekotoran, tapi kita memberi diri untuk kita ditransformasi, diproses. Prosesnya ini menderita. Prosesnya ini menyakitkan. Tetapi ketika kita bertahan, berjuang, mengikuti proses yang ada, sehingga pada akhirnya kita tampil sebagai manusia yang sudah mengalami perubahan, kita bisa menyenangkan. Ketika dilihat, dirasakan, dan dikecap oleh Tuhan kita, kita membuat hatinya tersenyum. Ayo, beri diri kita untuk ditransformasi. Ketika kita mencapai hal seperti ini, baru kita bisa memancarkan terang Tuhan dalam hidup ini. Kalau kita tidak pernah mau ditransformasi, bagaimana mungkin kita memancarkan terang Tuhan di dalam kehidupan ini? Justru kita harus dapat memancarkan terang Tuhan kalau kita ditransformasi. Tapi kan rasanya mengalami transformasi itu tidak mengenakan. Betul. Sekarang kalau kita melihat bejana. Bejana yang berasal dari tanah liat, prosesnya itu tidak sebentar. Dia harus diremek-remek, lalu dia diproses,
diputar, dibentuk lagi, begitu sudah mau jadi masih ada cacat, dihancurkan lagi. Bayangkan loh, sudah mau jadi ada cacat, dihancurkan kembali, dibentuk lagi. Terus memakan waktu yang cukup lama, diproses lagi, tengah-tengah ada lagi yang cacat, diremukkan lagi, dihancurkan lagi, diproses lagi, terus diproses lagi, sampai proses itu benar-benar perfect, bagus, sempurna, tidak ada cacat. Jadi, kelihatannya sudah selesai, tetapi ternyata belum selesai. Karena bejana ini harus diwarnai, harus mengalami pemanasan supaya dia kuat, warnanya juga nanti bagus. Ini proses lagi. Tetapi ketika dia tidak memberontak, bejana ini menerima terus proses itu, menjalaninya dengan sempurna sampai selesai. Saya lihat harganya. Harganya mahal, orang suka melihatnya, orang senang melihatnya. Begitu pula dalam kehidupan orang percaya. Kalau dia memberi diri untuk ditransformasi, tadinya mungkin dia brengsek, dia tidak benar, terus diproses, gagal, jatuh lagi. Oke, dari awal lagi, terus diproses, gagal, jatuh lagi, dari awal lagi, terus diproses, gagal, jatuh lagi, dari awal lagi. Dia mau terus mengulangi sampai akhirnya dia berhasil. Berbicara gagal di sini bukan berbicara dalam segala hal loh. Misalnya kita mau diproses dalam hal kemarahan kita, hal emosi kita. Kita begitu berjalan dalam proses ini, tiba-tiba kita marah lagi. Kita mengulang lagi dari awal, terus marah lagi, mengulang lagi kita dari awal. Terus hal ini yang tidak mengenakan memang. Tetapi kita harus bisa menjalaninya. Makanya supaya kita tidak mengalami kegagalan, kita harus menyadari penuh hidup ini kita jalani dengan sadar dan kita harus selalu berjaga-jaga. Jangan sampai kita gagal, kita mengulang lagi dari awal. Capek kan? Supaya kita tidak mengalami hal mengulang terus, kita harus menjaganya dengan ketat. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama. Supaya kita tidak melakukan atau berbuat kesalahan yang itu lagi. Tetapi kita mulai terus sampai pada akhirnya kita lulus. Inilah hidup kita yang ditransformasi. Ayo, kalau kita mau menyenangkan Bapa di surga, melakukan kehendaknya, kita harus bisa berjuang apa yang kita lakukan saat ini, sadari dengan penuh, konsentrasi dengan penuh, berjaga-jaga dan berawas-awas, jangan sampai justru kita gagal. Di masa pandemi, di masa COVID-19, banyak sekali orang percaya justru mencari kepentingan dirinya sendiri. Tidak sedikit mereka menghakimi orang lain. Tidak sedikit mereka merendahkan orang lain, menginjak-injak orang lain. Dan ini saya mengamati. Menyedihkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau itu tidak mendatangkan keuntungan buat manusia itu, dia tidak mau melakukannya. Tetapi dia mau melakukannya buat orang-orang yang mungkin mendatangkan keuntungan. Tidak sedikit kok. Orang mau memberi bantuan, orang mau membantu orang-orang miskin, orang-orang susah yang mengalami PHK, tidak punya pekerjaan. Tetapi dia dengan syarat harus di-shoot, difoto. Difoto. Terus dimasukkan ke medsos. Wah, dia melakukan bakti sosial, aksi sosial. Ini hal-hal yang selalu dilakukan. Kalau misalnya tidak ada yang memfotonya atau menguploadnya di media sosial, dia kurang bersemangat. Berapa banyak di antara kita mau menolong orang lain? Coba diperiksa dulu, benar nggak dia? Layak tidak dia dapat bantuan? Layak dia tidak memperoleh pertolongan? Coba. Apakah Tuhan Yesus Kristus ketika ada orang minta tolong kepada dia, lalu dia menyuruh orang, coba periksa dulu, benar nggak dia pantas untuk ditolong? Benar nggak dia? Jangan-jangan dia menipu kita. Ini loh. Ini. Tapi kalau kita melihat orang-orang yang mungkin yang kita bantu, orang-orang yang di pinggir jalan, yang terus kita mendapat kehormatan, kita difoto, kita diupload di medsos, kita merasa disenangkan dengan segala tingkah laku dan perbuatan ini. Kita merasa nyaman-nyaman saja dan kita lakukan saja semuanya itu dengan baik. Ayo Bapak Ibu. Apakah ini yang menyenangkan hati Bapa di surga? Apakah ini yang menyukakan dia? Berbicara melakukan kehendak Bapa. Bagaimana kita tahu? Ya bergaul intim dengan dia. Bergaul karib dengan dia.
supaya kita tahu apa yang menyenangkan Bapa di surga. Kalau kita bergaul karib dengan dunia, yang kita tahu adalah hal-hal yang dari dunia. Yang kita tahu hal-hal yang menyenangkan daging kita. Karena daging kita sudah terbentuk dan ditransformasi dengan cara dunia. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan biarkan terus hidup kita ditransformasi mengalami perubahan, pada akhirnya kita sama dengan dunia ini. Kalau kita pada akhirnya sama dengan dunia ini, maka kita akan tertinggal dan berada di dunia ini. Ingat, dunia ini pada akhirnya akan musnah, akan punah oleh api yang kekal. Jadi kalau kita menjadi serupa dengan dunia ini, maka kita akan tertinggal. Kita menjadi sama, maka gaya gravitasi bumi akan berkuasa atas hidup kita, sehingga kita akan tetap ada di bumi ini. Tetapi kalau kita berjuang memberi diri kita ditransformasi menjadi perubahan seperti yang Bapa inginkan, seperti Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Dia berkenan di hadapan Bapa, sehingga kita pun pada akhirnya berkenan, maka kita pun memiliki manusia batiniah, kita pun ditransformasi menjadi serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita menjadi serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus, maka dunia tidak berkuasa atas kita. Gaya gravitasi bumi tidak berkuasa atas kita. Sehingga kita dapat terbang di awan-awan yang permai, kita dapat bertemu, berjumpa dengan Tuhan kita, kita masuk di langit yang baru dan bumi yang baru. Mari Bapak Ibu, sekarang kita mirip dengan siapa? Adakah kita saat ini serupa dengan dunia? Atau kita serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus? Kita bisa menjawab masing-masing. Jangan menghakimi orang lain. Kita bisa mengkoreksi diri kita. Bagaimana hati dan perasaan kita. Bagaimana pikiran kita. Bagaimana perkataan-perkataan kita. Ayo, koreksi. Lakukan. Perkarakan diri kita masing-masing. Jangan sampai kita terlambat. Kita tidak mengenali. Kita tidak mengetahui kekurangan-kekurangan kita. Pelanggaran-pelanggaran kita. Kesalahan-kesalahan kita. Sekaranglah waktunya supaya kita bisa terus mengalami perubahan dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara mau melakukan kehendak Bapak? Rasanya mustahil. Rasanya sulit. Aduh, tetapi bagaimana ya kalau kita tidak melakukan? Pasti ketika kita tidak menyukakan dan tidak melakukan kehendak Bapa, kita tidak akan dapat berkenan di hadapan Bapa. Kalau kita tidak berkenan di hadapan Bapa, bagaimana kita dapat masuk di langit yang baru dan bumi yang baru, memerintah bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus? Tapi kan Pak, saya cuma maunya jadi anggota masyarakat aja deh. Nggak mau memerintah, kita kurang ajar. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dipanggil, dipilih, supaya kita sempurna seperti Bapa di surga. Dan kita serupa seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dipanggil untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi kalau kita memilih biasa-biasa saja seperti anggota masyarakat, berarti kita tidak bersyukur, tidak menghargai apa yang Bapa berikan. Panggilan yang diberikan kepada kita. Mari, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ayo, lakukan kehendak Bapa dalam hidup ini. Supaya pada akhirnya kita berkenan ketika kita pulang, kita diterima masuk di langit yang baru dan bumi yang baru, memerintah bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Transformasi cara berpikir kita, transformasi hidup kita, transformasi apa yang kita lakukan, supaya makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.